Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Pak Rian Arya di kelas inspirasi untuk mengikuti materi-materi pelajaran yang menarik. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mata pelajaran IPS video bagian kedua ya, di kelas inspirasi. Oke, kita lanjut saja. Masih bab 4, peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Tujuan pembelajaran KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. B. Upaya mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. A. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada Oktober 1945, pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi Semarang. Oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Pusara memeriksa sumber air tersebut. Akan tetapi ia gugur oleh tentara Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi menyulut kemarahan rakyat sehingga terjadi pertempuran pada 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. B. Pertempuran Medan Area. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Mereka datang bersama tentara Netherlands Indies Civil Administration atau singkat NICA Belanda. Tujuan kedatangan mereka adalah membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang. Pada tanggal 13 Oktober 1945, seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih. Hal ini menyebabkan pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Pada 18 Oktober 1945, Sekutu menuntut agar rakyat Indonesia menghentikan pertempuran dan menyerahkan senjatanya. Akan tetapi rakyat Indonesia menolak. Pada 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fits Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Sekutu menetapkan secara sepihak batas kekuasaan mereka di kota Medan. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. C. Pertempuran Bandung Lautan Api. Tentara Sekutu bersama NICA memasuki kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Mereka kemudian mengeluarkan peringatan agar para pemuda menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Peringatan tersebut tidak dituruti oleh rakyat sehingga terjadilah pertempuran. Sekutu berhasil menduduki kota Bandung bagian utara dan merebut kantor-kantor pemerintahan. Pada 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan peringatan kedua agar kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah Republik Indonesia, para pejuang yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Oke. Pada saat pertempuran Bandung Lautan Api, Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang senjata Sekutu. Ini Muhammad Toha ya. Lalu ini A.H. Nasution memimpin para pejuang untuk meninggalkan kota Bandung bagian selatan.
Dan demi mengenang perjuangan pendahulu, gedung olahraga di Bandung diberi nama Gelora Bandung Lautan Api oleh masyarakat. D. Pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu datang ke Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Beckel pada 20 Oktober 1945. Tujuannya untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia. Pasukan sekutu tersebut ternyata disusupi oleh tentara Nika, tentara Belanda ya, anak-anak. Mereka membebaskan serta memberikan senjata kepada tentara Belanda yang ditawan Jepang. Akibatnya terjadilah pertempuran pada 20 November 1945. Dalam pertempuran itu Letnan Kolonel Isdiman gugur, tepatnya pada 26 November 1945. Kolonel Sudirman menggantikan tugas Letkol Isdiman dalam memimpin Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pada 12 sampai 15 Desember 1945 terjadi pertempuran sengit yang disebut dengan Palagan Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut tentara sekutu berhasil dikalahkan. Untuk memperingati peristiwa pertempuran di Ambarawa, dibangunlah monumen yang bernama Palagan Ambarawa. Tanggal 15 Desember pun diperingati sebagai Hari Infanteri. E. Pertempuran 10 November di Surabaya. Tentara sekutu pertama kali mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir AWS Maladi. Sesuai kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, tujuan kedatangan mereka adalah untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan Jepang. Pada 26 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan perwira sekutu. Pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu menduduki kantor pos besar gedung Bank Indonesia dan pangkalan udara Moro Krembangan dan pelabuhan Tanjung Perak. Inggris juga menyebarkan pamflet melalui udara yang berisi perintah kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjatanya. Hal ini menyebabkan terjadinya pertempuran antara tentara sekutu dengan rakyat Indonesia di beberapa tempat. Pada 30 Oktober 1945 diadakan perundingan antara Presiden Soekarno, Muhammad Hatta dan Amir Syarifuddin dengan Brigadir Jenderal AWS Maladi. Hasil perundingan tersebut adalah diadakannya gencatan senjata atau penghentian pertempuran. Setelah Soekarno kembali ke Jakarta, terjadi pertempuran lagi yang menewaskan Brigadir Jenderal AWS Maladi. Ini ya, Hotel Yamato sekarang menjadi Hotel Majapahit. Masih ada gedung-gedung sejarahnya, saksi daripada pertempuran tersebut. Pada 9 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerah. Namun rakyat Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Melalui pidatonya, ia mengobarkan semangat para pejuang untuk melawan musuh. Pertempuran itu berjalan sengit. Tingginya semangat juang rakyat Surabaya membuat tentara Inggris kesulitan dalam memberikan perlawanan. Namun sekutu dapat menduduki Surabaya karena menang dalam persenjataan. Tanggal 10 November pun diperingati sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang giginya rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan. 2. Setelah tadi perjuangan fisik, sekarang perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. Inggris mengajak Indonesia dan Belanda berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Perundingan tersebut bernama Perundingan Linggarjati dan dilaksanakan pada 10 November 1946. Perwakilan Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. B. Perjanjian Renville. Pada 11 Agustus 1947, Indonesia yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan Agus Salim hadir dalam sidang Dewan Keamanan PBB. PBB mengusulkan untuk dibentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang beranggotakan Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menghentikan sengketa antara Indonesia dan Belanda.
Indonesia diwakili oleh Australia, Belanda diwakili oleh Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah. Perundingan antara Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947 dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Wakil Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan wakil Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Ya, kapal Renville milik Amerika Serikat. Dan anak-anak, dalam perjanjian Renville ini Indonesia sangat dirugikan karena wilayahnya menjadi semakin sempit. C. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei 1949. Pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom dengan anggota Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan wakil Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Oleh karena itu perjanjiannya itu disebut dengan Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen diadakan di Hotel des Indes. Ya, hotelnya ya, saksi sejarah. D. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Romroyen. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, Delegasi Negara Federal atau Vision Council for Federal Overlays atau BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marsingen, United Nations Commission for Indonesia atau UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Sheryl Soli. Oke, anak-anak, selesai sudah bagian kedua pelajaran IPS ini. Semoga menambah pengetahuan kalian. Oke anak-anak, demikian tadi materi pembahasan pelajaran kita. Semoga menambah ilmu pengetahuan kalian, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa jika video Bapak ini bermanfaat, di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.